Dengan informasi dalam informasi yang beredar, Anda untuk saat ini sudah mulai bergeser, yang mana dalam penyampaian PJ Bupati sesuai pelantikan dan pengukuhan kemarin, Anda dirotasi ke Sekretaris Bapeda Litbang ya. Nah, untuk saat ini Anda menjabat di sini sudah berapa lama? Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, pertama setelah tanggal 27 kemarin ada pengukuhan dan pelantikan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan saya juga termasuk yang dikukuhkan dan sekali dilantik, kemudian mutasi, sekarang diamanahkan untuk bergeser atau mutasi ke Sekretaris Bapeda Litbang Kabupaten Torren Barat. Nah, untuk di Dinas Pendidikan, saya tahun 2000 sudah di Dinas Pendidikan, dari tahun 2000 di Dinas Pendidikan, sebelumnya di Kecamatan. Ini yang keluar dari Dinas Pendidikan itu tahun 2019 sampai 2021. Jadi 1,5 tahun kembali lagi ke sini bulan Februari tahun 2021 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali. Kemarin sempat ke Dispora 1,5 tahun. Pas bertepatan tanggal 27 Februari kemarin dilantik lagi, bergeser atau mutasi ke Bapeda Litbang, tepat 2 tahun berselang setelah dari Dispora kemarin bertugas di Dikbud. Jadi 2 tahun langsung kita tanggal 27 dimutasi ke Bapeda Litbang. Padahal basic Anda ini kan latar belakang pendidikan nih. Betul. Yang mana hiruk pikuk dari kesiswaan sudah tidak diragukan lagi, tentang TPP guru sudah tidak diragukan lagi, maupun sarana prasarana sudah tidak diragukan lagi. Nah, selama ini dengan berkancahnya Anda di Dinas Pendidikan ini, apa sih yang menjadi salah satu kendala yang selama ini? Iya, jadi untuk di pendidikan ini memang kalau permasalahan itu kompleks permasalahan, baik pada manusianya atau tenaganya, terutama guru-guru, kemudian sarana prasarana dalam peningkatan untuk mencapai standar pelayanan minimal kita terkait sarana prasarana dan juga tenaganya. Ini kendala-kendala yang menjadi hambatan, masalah perilaku kadang-kadang. Yang pertama tenaganya. Nah, perilaku inilah yang mungkin karena dinamis. Jadi karena dinamis ini tentunya kita berbagai macam metode untuk memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya kepada guru-guru kita yang tanda kutip guru-guru ini orang intelektual gitu kan. Tetapi mungkin dengan ada beberapa perubahan di lingkungan ini bisa terjadi. Nah, kemudian untuk sarana prasarana ini alhamdulillah pemerintah daerah sudah berbuat dan sudah menyampaikan hal-hal tentang sarana prasarana ini untuk pendidikan. Alhamdulillah sudah terpenuhi, dan kita juga ke pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini kita juga harus koordinasi dan komunikasi ke sana tentang peningkatan sarana prasarana melalui baik itu berupa bantuan dengan dikemas dengan dak atau blok grant. Ini juga upaya-upaya dalam mencapai atau untuk terstandarnya sekolah-sekolah kita ini terpenuhi dengan standar pelayanan minimal. Nah, kalau kita sedikit berbicara Bang, kalau ini kan berbicara anggaran ya, dana itu kan ada dana block grant, ada dana alokasi khusus ya. Nah, biasanya kalau block grant itu penanganannya apakah langsung ke sekolahnya atau dinasnya atau bagaimana? Jadi kalau beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada block grant. Kita tahun di bawah tahun 2000 maksudnya 2000 ke atas
sebelum 2020 ini masih ada 2016, 17 itu. ya 17 itu masih ada block grant. Kalau block grant itu hampir sama dengan DAP, jadi ke sekolah langsung. Cuma itu memang tidak ya merehab, RPL. Nah kalau sekarang memang khusus DAP nih. Dan DAP ini pun kita di samping komunikasi, tapi yang jelas itu yang utama itu adalah data pokok pendidikan masing-masing sekolah. Jadi Dapodik itu yang merupakan acuan pihak kementerian untuk menganggarkan sekolah itu dapat DAP. Oh, Iya. apakah tidak menjadi usulan dari dinas daerahnya untuk menyampaikan ke pusat atau pusat dalam monitoring Dapodik itu? Ya. Jadi kalau dulu kita mengusulkan, kalau sekarang ini pusat melihat dari laporan kan diakses ini setiap saat terbaca terus oleh pihak pusat melalui sistem itu daftar pokok pendidikan yang mana titik-titik koordinat bisa langsung dilihat dari situ. Makanya sekarang ini kan DAP itu diprogram oleh pemerintah pusat itu DAP ketuntasan. Jadi kalau dulu sekolah itu misalnya sekolah ini dapat satu ruang atau rehab satu ruang. Kalau sekarang dilihat dari pusat ini ketuntasan. Oh, Ketuntasan, jadi ada rehab, ada membangun, ada segala macam. Jadi memang ketuntasan, bahasanya sekarang itu DAP ketuntasan yang dinilai dari sistem yang data pokok pendidikan yang diisi oleh pihak sekolah masing-masing. oh, jadi ada keuntungan saat ini berarti perguliran dana itu cukup besar gitu ya, untuk cukup besar. memberikan satu ajas manfaat kepada yang dibantu pada Iya, sekolah itu. Berarti betul. ada ketuntasan di sini. Iya, ketuntasan. Nah, kalau kita berkaca Bang, kalau kita melihat ya Kabupaten Kota Waringin Barat ini, Iya. kalau untuk khusus jumlah pendidikan yang SD SMP ini berapa banyak Bang? Jumlah lembaganya semua. Iya. Kalau dari PAUD itu 188. Untuk SD itu 196. Sedangkan untuk SMP 66. Dan SMA untuk yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat walaupun yang kewenangannya provinsi, ini SMA ada 12, kemudian SMK 17, SLB kita ada 1. SLB itu sejajarnya apa Bang? SLB itu sekolah luar biasa, itu sejajar SMA yang juga kewenangan oleh Provinsi. Iya. Kalau untuk sejajar untuk SMP? Ada SLB juga. SLB juga ya? Ada SMP. Kita Itu berapa Bang? Berapa unit? ada 1. Oh, 1 juga. Dan SD-nya? itu kewenangan juga, SD segala itu kewenangan provinsi semua. Oh, yang SLB. berarti walaupun yang mana SD SMP ini kewenangan daerah, Iya. tapi SLB untuk yang ada di Koper kewenangannya provinsi. Provinsi. Baik dari SD maupun SMP gitu. Iya, sampai SMA. Oh, sampai SMA. yang SLB-nya. Nah, Bang, mungkin sedikit Iya. kesan yang selama Abang duduk di Dinas Pendidikan, kesannya apa Bang? Saya tadi kan sudah disampaikan, memang pertama setelah dipercaya diamanahkan pemerintah ini di pendidikan, saya awalnya dari guru, kemudian pengawas di cabang dinas di kecamatan, kemudian sekarang di Dinas Pendidikan Kabupaten. Tentunya memang pertama sudah merasuk ke jiwa gitu. Yang kedua, pendidikan saya memang dari saya kebetulan S1, S2, S3 itu memang di pendidikan. Memang khusus pendidikan. Nah, bahkan pengalaman. Jadi tidak mungkin saya melepaskan jiwa saya ini dengan pendidikan gitu kan. Nah, tetapi dengan kepercayaan yang diamanahkan oleh pemerintah, kita tetap melaksanakan amanah itu. Kalau di pendidikan tetap itu jiwa saya. Itu. Iya. Artinya sudah menguasai lah paling tidak ya Bang, dari awal sampai akhir ini ya. Cuma nasib aja lagi yang berbeda ya. Kalau menguasai itu mungkin juga masih banyak kekurangan, hanya memang kemungkinan sudah biasa. Jadi memang strategi dalam pendidikan ini, terutama kita jumlah pegawai kita di lingkungan dinas pendidikan ini, yang pegawai negeri ya 1.675 orang plus 78 pegawai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di sekolah, yaitu guru-guru. Nah, ditambah pegawai honor kita guru-guru
itu 1117, jadi 3000 lebih ini. Jadi ikatan emosional saya, insya Allah setiap ketemu bertatapan muka tahu namanya, ingat namanya. Tapi kalau menghafal semua tidak, cuma asal bertemu dimanapun di ujung, di kecamatan-kecamatan, insya Allah pasti tahu namanya. Kalau sudah ketemu, karena memang ikatan emosional dari awal memang berkumpul gitu kan. Iya. Sudah merasuk semua. Sudah merasuk ya. Oke, mungkin harapannya Pak? Harapan kita pada Dinas Pendidikan ini, sesuai kami juga mungkin tidak beberapa hari ke depan sudah melaksanakan tugas yang diamanahkan di tempat tugas yang baru. Nah, harapan saya pribadi kepada Dinas Pendidikan, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan kita berharap kepada di Dinas Pendidikan ini, karena selaku pengelola pendidikan, jadi kita di Dinas Pendidikan ini adalah yang mengelola. Tentunya kalau mengelola ini banyak berbagai macam cara, banyak berbagai macam strategi untuk memajukan pendidikan. Itu yang harapan kita ke depan. Tidak lain adalah bahwa pendidikan ini khusus Kabupaten Turin Barat maju, kemudian kinerja guru-guru bertambah bagus, dan pada akhirnya prestasi siswa kita, anak-anak kita di Kabupaten Turin Barat, semua jenjang akhirnya terlihat dan akhirnya prestasi mencapai maksimal untuk mengangkat nama daerah kita. Demikian wawancara kami kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat yang saat ini sudah masa transisi, yang pas kebetulan saya di luar juga SK-nya sudah masuk, diterima oleh security-nya untuk disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.